Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra dengan NIM 1462011. Di sini saya mendemokan eh, tentang soal ujian akhir semester pada mata kuliah eh, keamanan komputer kelas C. Di sini saya sudah menginstal OS di shop ya. Kemudian saya mencari mendemokan celah-celah yang bisa saya dapatkan. Pertama pastinya sesuai dengan perintah yang ada di file pertemuan tersebut, itu ada uji SQL injection. Jadi kita login dulu. Oke, sudah login, kita ketikkan seperti ini. Passwordnya terserah ya. Passwordnya terserah. Ini sangat saya mengerti pertemuannya ya. Dan login. Sebenarnya seperti ini. You successfully solved challenge error handling, provoke an error that is neither very gracefully nor consistently handled. Makanya seperti ini. Selanjutnya adalah uji XSS ya. Kita masukkan pada kolom pencarian dengan script berikut. Ini. Oke. Terus kemudian kita kembali ke tampilan utama. Kemudian kita masukkan lagi fitur yang satunya. Oke, setelah melakukan uji SQL injection ya, masuk ke masuk ke akun admin, terus juga melakukan uji XSS. Terus kemudian kita akan coba masuk lagi ke akun admin ya. Di sini saya sudah masuk ke adminnya Juiceop, ke akunnya admin Juiceop. Terus kemudian saya akan mengetikkan manual ya di sini. Kemudian setelah saya mengetik seperti ini, saya enter. Nah, setelah saya berhasil memaksa masuk ke akunnya admin, saya masuk ke bagian administration. Di sini saya bisa melihat dengan mudah ya, siapa saja yang sudah menjadi user dari website ini. Di sini bisa terlihat ya, ada admin, terus kemudian seperti ini dijelaskan ya, ada banyak sekali. Oke, mencari celah keamanan berikutnya tetap di akun admin. Di sini saya sudah masuk lagi ke halaman administration ya, untuk melihat siapa saja yang akun apa aja dan akun siapa saja yang sudah menjadi user, yang sudah mendaftar di Juiceop ini. Terus kemudian di samping kiri ini kita bisa melihat bahwasanya ada banyak sekali akun-akun yang sudah terdaftar ya di sini, di Juiceop ini. Terus kemudian di samping kanan ini ada yang namanya customer feedback ya.
berisi ulasan-ulasan dari customer atau dari pemilik akun ya. Nah, saya memproyeksikan diri saya sebagai seorang hacker yang ingin merusak rating dari Juishop ini. Maka saya bisa dengan mudah menghapus ulasan-ulasan yang menurut saya itu memiliki ulasan yang terkesan bagus dengan cara seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. You successfully solve a challenge. 5 stars feedback. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk menghapus semua rating-rating yang memiliki kesan bagus atau baik ya, untuk berusaha untuk menurunkan rating dari si website ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk mencari celah keamanan berikutnya adalah saya berusaha untuk menemukan atau mencari halaman yang sebenarnya dirahasiakan ya oleh Gshop sendiri. Itu halaman scoreboard, karena sebenarnya tidak semua orang bisa mengakses halaman ini. Kita akan coba. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya untuk mencari halaman dari scoreboard. Di sini saya berhasil mendapatkan halaman scoreboard ya. Ada keterangan juga di sini, beberapa keterangan ya. Mulai dari challenge hackingnya mencapai 5%, terus kemudian challenge codingnya masih 0%, dan challenge yang solved itu udah 6 dari 179. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan-keterangan juga. Oke. Ya, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Oke, next untuk cari celah keamanan berikutnya adalah saya berusaha untuk mencari celah keamanan yang menggunakan Doom XSS. Cara yang pertama, kita masuk ke kolom search, kemudian kita masukkan ya kalimat seperti ini. Kalimat ini saya dapatkan dari ketika saya tadi berhasil masuk ke halaman scoreboard ya. Kita akan coba apakah berhasil. Oke, setelah kita masukkan, kita enter. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk mencari celah keamanan berikutnya, kemungkinan masih menggunakan XSS ya. Sama seperti cara yang sudah-sudah, saya masuk ke fitur search, kemudian saya masukkan kalimat seperti ini. Kemudian setelah saya masukkan kalimat seperti ini, saya enter. Oke, mungkin kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk mencari celah keamanan berikutnya, saya akan menggunakan salah satu celah keamanan ya, namanya itu bully chatbot. Jadi di sini saya masuk ke halaman chatbotnya sendiri. Saya ketikkan chatbot seperti ini dan di enter. Kemudian di sini saya akan spam ya salah satu kalimat atau salah satu kata secara terus menerus sampai si chatbotnya itu mau untuk memberikan apa yang saya mau. Oke. Sebentar. Oke, enter. Kita coba lagi.
kita coba lagi. Oke, sepertinya AI-nya masih belum bisa ya. Tapi kurang lebihnya kalau saya secara terus-menerus memaksa si chatbotnya ini untuk saya ketikkan kupon, maka oke, next kita mau mencari celah keamanan berikutnya dengan mengetik seperti ini. Oke, kemudian jika sudah mengetik seperti ini, kita enter. Hasilnya seperti ini. Mungkin ini adalah isian dari informasi-informasi terkait yang ada pada file ini ya, pada website ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini mungkin juga salah satu termasuk celah keamanan yang rentan ya, yang sebenarnya seharusnya mungkin file-file seperti ini itu nggak bisa sembarangan diakses oleh sembarang orang. Oke, untuk mencari celah keamanan berikutnya sebenarnya sama ya, seperti cara sebelumnya. Kita bakal mengakses, bisa dibilang folder atau file yang sebenarnya nggak bisa diakses oleh kebanyakan orang atau oleh sembarang orang, karena memang ya isinya itu file atau folder penting yang mungkin bakal berdampak besar ya bagi keamanan website itu sendiri kalau misalnya diakses oleh sembarang orang gitu. Tapi karena ya sekali lagi website ini memang didesain kerentanannya itu, memang didesain keamanannya itu cukup rentan. Jadi ya sembarang orang bisa mengaksesnya. Kita akan mengetikkan seperti ini. Oke, di dalam folder FTP ini mengandung banyak file dan juga folder ya. Kita akan coba buka folder yang ini. Kita klik kanan, kita open link in new tab. Kita buka. Nah, ini adalah hasil dan isi dari file package ya. Oke, untuk mencari celah keamanan berikutnya, kita akan menggunakan salah satu fitur yang sebenarnya cukup sepele, tapi kalau dilihat lebih teliti lagi, sebenarnya fitur ini bisa menjadi celah keamanan ya bagi para hacker, gitu bilang ya. Kita scroll dulu ke bawah. Oke, kita pilih ini dan kita lihat sebenarnya kalau kita scroll ke bawah, kita bisa tahu bahwa ada fitur ini, fitur review, yang dimana di fitur review ini menampilkan email dari para preview, bisa dibilang seperti itu ya. Kita bisa salin, terus kemudian kita bisa coba login menggunakan email ini dan berusaha mencari informasi terkait password dari si email tersebut, karena kita belum tahu ya password dari si pemilik akun ini. Kita paste, kita kosongi dulu. Oke,
Karena kita belum tahu informasi password yang terkait dengan email ini, kita akan coba search atau cari di Google ya, yang memang berhubungan dengan email ini. Nah, karena kita belum tahu password dari si pemilik emailnya dan juga si pemilik emailnya juga berhubungan dengan lagu ini, ya otomatis kita harus ngecek tuh kira-kira di penggalan liriknya mengandung clue atau mengandung informasi yang berhubungan dengan password atau enggak. Oke, kita sudah sampai di halaman login. Kita masukkan clue password yang sudah kita dapat tadi, yaitu Mr. Noodles. Oke. Oke, ternyata kita berhasil masuk ke akunnya si MC Safe Search ini ya, dengan memasukkan password Mr. Noodles tadi. Kita berhasil masuk ke akunnya. Jadi mungkin untuk mencari celah keamanan, mungkin itu saja yang bisa saya demokan atau saya demonstrasikan. Atas kurang dan lebihnya dan atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan demonstrasi ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.